Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 13 Desember, judul renungan kita, 3 kata-kata terakhir Yesus di atas kayu salib. Ayat hafalan, Yohanes pasal 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya. Ketika itu adalah hari Jumat sore, saat pada jam 3 sore. Dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 petang, sebagaimana ditulis di dalam Matius pasal 27 ayat 45. Banyak orang berkerumun di situ untuk menonton penyaliban Yesus, sebagaimana ditulis di dalam Lukas pasal 23 ayat 48. Ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak Zebedeus, sebagaimana tertulis di dalam Matius pasal 27 ayat 55 dan ayat 56. Di dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, sebagaimana tertulis di dalam Yohanes pasal 19 ayat 25. Tidak terbayangkan bagaimana Maria, ibunya, melihat Yesus mengalami penderitaan di atas kayu salib. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sebagaimana tertulis di dalam Yohanes pasal 19 ayat 26 dan 27. Yesus ketika di atas kayu salib menunjukkan kepeduliannya kepada ibunya dan kepada murid-muridnya. Ia memberikan semangat kepada mereka. Saat penyaliban sudah jam 3 sore, ketika Yesus berseru, "Eli, Eli, lama sabachthani," yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku?" Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Sebagaimana tertulis di dalam Matius pasal 27 ayat 51. Itu pertanda yang memberikan arti bahwa fungsi pelayanan di bait suci sudah dirubah karena tugas Yesus sebagai domba Paskah sudah selesai dilaksanakan. Imam-imam suku Lewi tidak lagi perlu melayani di bilik suci maupun di bilik maha suci, karena tabir bait suci yang memisahkan pelayanan bilik suci dan maha suci sudah tidak berfungsi lagi, karena tabir itu sudah terbelah dari atas ke bawah. Ketika tabir bait suci sudah terbelah, tugas Yesus sebagai domba Paskah sedang dituntaskan. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku," sebagaimana tertulis di dalam Lukas pasal 3 ayat 46. Penderitaan Yesus sebagai korban domba Paskah begitu berat, dan dia berkata, "Aku haus." Anggur yang asam diberikan pada Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya, sebagaimana tertulis di dalam Yohanes pasal 19 ayat 30. Dengan perkataan-perkataan itu, pekerjaan pelayanan penyelamatan Yesus telah dilaksanakan di atas kayu salib. Salib itu adalah lambang siksa dan hina, tetapi memberikan keselamatan kepada setiap orang yang menerima Yesus. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa Engkau telah mengorbankan nyawa-Mu mati untuk keselamatan kami. Dan tolonglah kami supaya kami boleh selalu mengasihi dan menurut kepada-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.